Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang saya hormati, tentu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi qaulin alhamdulillah, Allah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Dan diantaranya nikmat tersebut kita bisa gunakan untuk siang hari ini kita memenuhi perintah Allah, yaitu sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya dan sekaligus menambah amal-amal kebaikan dan sekaligus mengurangi kesalahan dan dosa kita, dan Allah menerima amal kita dan mengampuni kesalahan dan dosa kita. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika sudah mendekati tanggal 17 atau di bulan Agustus, kita sama-sama secara lahiriah bersih-bersih diri ya, hanya di lingkungan kita, kemudian menghiasi dengan berbagai kelap-kelip lampunya, kita kerja bakti, kita jalan sehat ya, kemudian kita lomba di tiap kampung ya. Saya merasakan kebahagiaan merdeka gitu ya. Nah kemudian jangan sampai kebahagiaan kemerdekaan kemudian kadang kita masih melihat peringatannya atau dengan berbagai hal yang negatif di dalam pendidikan ke anak-anak kita. Jadi mungkin kalau memberikan edukasi terkait dengan Agustusan itu ya yang positif ya, lomba-lomba itu ya yang positif ya, tidak yang negatif. Ada yang bernilai pornografi gitu ya, itu kan tidak pas untuk anak-anak kita. Kadang dengan joget-joget yang tidak pas juga. Untuk itu kemerdekaan ini jangan sampai juga dikotori karena kita justru mengingat para pendahulu kita, para pejuang kita, lebih-lebih mereka sudah mengorbankan jiwa raganya, tentu kita mendoakannya, dan ketika mengisinya itu jangan sampai merusaknya. Nah lebih-lebih kemerdekaan yang ada dalam diri kita sejatinya seperti apa gitu ya, apakah hanya ya sebatas materinya saja, tapi justru kadang kita lupa bahwa di era merdeka ini kadang orang berlebihan, tidak lagi peduli dengan sesama tetapi memuaskan nafsunya, atau bahkan ketika punya harta pun justru berlebihan sehingga tidak mau membantu sesama. Pada sisi lain saudara kita di Palestina sana itu pengen sekali merdeka seperti kita, bahkan makan itu mengais dari sampah ya, sebegitunya pengen merdeka. Tapi kadang yang sudah merdeka tidak bisa menggunakan kemerdekaan itu. Nah, coba kita lihat bahwa merdeka adalah lawan dari perbudakan ya. Tentu kita semua ingin merdeka dan merasa bebas ya, gitu, nyaman dan bahagia dalam menjalani hidup. Kita juga ingin tidak ingin terkekang gitu ya, terbatasi dan tidak bebas dalam menjalani kehidupan atau ada sesuatu yang memperbudak kita. Nah sekarang bagi seorang muslim, kemerdekaan dan kebahagiaan sejati adalah menjadi hamba Allah ini ya. Jadi sepenuhnya justru kita menjadi hamba Allah adalah insya Allah akan merdeka jiwa kita, merasa bahagia dengan menunaikan hak Allah dalam tauhid, merasa bahagia melaksanakan perintah Allah dan menjalankan dan menjauhi larangan-larangannya ya. Merasa bahagia berakhlak mulia ya. Merasa bahagia membantu sesama serta memudahkan urusan lain. Itu adalah, jadi sudah diberikan kemerdekaan yang hakiki, kemudian kita bahagia ya.
melaksanakan perintah Allah bahagia, menjalankan bahagia, bahkan membantu sama bahagia, ya, bukan sebaliknya. Sehingga suatu saat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu memberikan penjelasan, ya, menjadi hamba Allah adalah kemerdekaan yang hakiki. Barang siapa yang tidak menghamba kepada Allah, dia akan menjadi hamba kepada selainnya. Nah ini yang selainnya inilah yang kadang akan mengganggu kita, ya. Apa itu? Menjadi budak dunia dan budak hawa nafsu, ya. Jadi kalau dua ini, kalau orang menjadi budak dunia dan hawa nafsu, ternyata tinjuan Islam ternyata dia belum merdeka. Nah, dalam sebuah hadis Nabi begini, celakalah hamba dinar, ya. Celakalah hamba dirham, celakalah hamba khomisah dan kamilah atau sejenis pakaian yang berbuat dari sutra. Jika diberi dia senang, tetapi jika tidak diberi dia marah, gitu ya. Ini. Jadi dia adalah penghamba dinar. Bagaimana dunia dan harta memperbudak manusia, yaitu dengan mendorong manusia menjadi tamak, ya, dan tidak pernah puas. Nah, inilah yang kadang kita saksikan di realitas masyarakat, ya. Baik dari tataran itu kadang malah ya para pejabat sendiri, ya, bagaimana menggunakan kekuasaannya sehingga bisa disebut sebagai tadi tamak dunia atau harta dan terus diikuti. Nah, maka dalam satu hadis itu 3 perkara yang membinasakan dan 3 perkara yang menyelamatkan, ya. Adapun 3 perkara yang membinasakan adalah kebakilan dan kerakusan yang ditaati. Jadi sudah punya harta yang banyak tetapi ternyata dia bakhil. Tidak hanya bakhil tapi juga rakus juga cara memperolehnya, ya. Kemudian yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Jadi biasanya tidak jauh ini. Kalau tidak didasari dengan keimanan, ya dua ini terus bergandengan. Kemudian yang ketiga, seorang yang membanggakan sendiri, ya. Jadi sudah punya dua terus tambah bangga, gitu, ya. Dan akhirnya lupa bahwa rizki tersebut itu adalah milik Allah yang dititipkan, ya. Tetapi juga sebaliknya, sedangkan 3 perkara yang menyelamatkan adalah takut kepada Allah di waktu sendirian dan dilihat orang banyak. Ini. Jadi nanti dia itu akan bahagia. Ketika sendiri ternyata kita mampu, ya, mengendalikan, ya, karena salah satu bentuk, ya, misalkan korupsi itu kan tidak terlihat, ya. Ya, mungkin otak-atik itu gatuk, gitu ya, sehingga nanti dapat itu. Kemudian yang kedua, sederhana di waktu kekurangan dan kecukupan, ya. Ya, biasa saja, bersahaja, ya. Tidak berlebihan. Karena harta yang dimilikinya tadi sebagian ada orang lain yang harus dibantu, gitu. Jadi tidak sombong dan sebagainya. Kemudian yang 3, berkata atau berbuat adil di waktu marah dan ridho, ya, gitu. Jadi ternyata bisa mengendalikan nafsunya atau jiwanya ketika sedang kondisi marah. Nah, saat ini kadang orang itu tidak bisa mengendalikan. Ketika terjadi konflik, bisa di rumah tangga, bisa dengan tetangga, itu mengerikan sekali. Ada yang langsung dibunuh, ada yang dibakar, dan lain sebagainya. Atau bahkan tidak kuat, itu bunuh diri. Kemarin kami dapat di pasien itu, ya sebenarnya cekcok kecil, ya. Coba pengen bunuh diri tetapi nanggung. Nanggungnya apa? Ya hanya minum kemarin Soklin tapi sedikit. Nah, itu mungkin nanti kalau itu kan cari perhatian. Jadi ya tidak bisa memanagenya, ya. Ya. Nah, itulah Bapak sekalian, nafsu selalu membawa keburukan kecuali yang diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pernah atau bahkan diabadikan di dalam surat Yusuf 53, ya. Wa ma bari'un nafsi inna nafsala ammaratun bisu illa ma rahma rabbi inna rabbi ghafurur rahim, ya. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, ya. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Nah, ini
Sekali lagi, apabila masih diperbudak harta dan dunia, kita ternyata belum merdeka sepenuhnya. Dua ini yang terus kita ingat. Jadi kalau dua ini bisa kita kendalikan, maka kita menjadi hamba Allah, itu merdeka, ya. Kemudian Ibnu Qayyim, mereka lari dari penghambaan menjadi budak Allah, di mana mereka diciptakan untuk itu, lalu mereka dihukum dengan penghambaan kepada hawa nafsu dan setan. Jadi ya terbelenggu, akhirnya tidak memiliki kebebasan, ya. Itulah, ya. Tetapi juga memang setan selalu menggoda. Selama kita hidup selalu akan datang setan itu. Tetapi bagaimana kita juga memohon pada Allah agar dilindungi dari godaan setan itu. Sehingga yang terakhir kuncinya adalah bahwa kita itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengabdi, dengan menyembah itu ternyata hakikatnya hati kita bebas, karena Allah akan menyelamatkan kita dari dua belenggu tadi, yaitu budaknya dunia dan nafsu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, mari kita isi dengan kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, memberikan nilai-nilai yang positif, dan jangan sebaliknya justru kita mengisinya dengan nafsu yang berlebihan, kemudian jadi budaknya dunia yang akhirnya tidak lagi peduli kepada lingkungan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.